Oke, selamat pagi. Pagi, Tuhan. Selamat pagi. Oke, selamat datang nih dalam acara webinar Set Your Goal, Make It Happen. Nah, apa sih sebenarnya makna dan tujuan dari acara hari ini? Jadi tujuan dari webinar hari ini adalah kita mau mengajak Sobat Jos untuk dapat merefleksikan dan memberikan evaluasi nih dari 1 tahun 2022 ini apa yang udah kita kerjakan. Sebenarnya pencapaian kita itu udah ke arah mana sih? Positif atau sebenarnya malah terjadi kemunduran? Dan yang kedua adalah kita mau lihat nih tahun 2023 yang udah disampaikan sama Pak Jokowi, dari influencer, bahwa ada resesi dan lain hal. Kita tuh mau melihat juga nih di tahun 2023 kelam atau enggak. Di luar dari kelam atau enggaknya, kita harus punya nih, apa sih resolusi yang kita mau kerjakan di tahun 2023 untuk mengejar ketertinggalan kita di tahun 2022. Oleh sebab itu, di webinar kali ini, positif banget nih vibe-nya nih. Supaya teman-teman bisa, Sobat Jos khususnya, itu bisa mendapatkan insight dari kegiatan ataupun materi yang diberikan oleh coach-nya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja untuk webinar hari ini. Kita sambut bersama-sama. Inilah Coach Edwin sebagai trainer hari ini. Silakan Coach. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Andi tadi, jadi untuk menghemat waktu teman-teman, jadi prolognya sudah disampaikan, saya langsung share screen aja ya. Oke, teman-teman bisa sudah keluar ya? Keluar Coach. Oke, nah saya langsung aja masuk ke materi. Sebetulnya bisa nggak sih setting your goal dan bisa nggak membuat semua itu menjadi kenyataan dalam hidup kita? Biasanya saya tidak menulisnya make it, tapi saya biasanya menulisnya make all. Jadi semuanya bisa. Dan bahkan kami baru mendengarkan dari salah satu kolega kami dari Surabaya yang dia punya sesuatu yang luar biasa. Jadi kemarin mau pergi, kemudian tiba-tiba di Surabaya mendung, di Bali Denpasar mendung total luar biasa, dan dia melakukan sesuatu, dan itu sudah sering dia lakukan sebetulnya. Saya bilang tingkatkan sehingga bisa menghadapi untuk 2023. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Ini nama saya Edwin Indarto. Jadi silahkan Sobat Jos nanti panggil saya Coach Edwin. Ya, saya seorang dosen di Gajah Mada University. Ya, dan saya ada satu bisnis ekspor yang saya sudah putuskan untuk pensiun kurang lebih sekitar usia saya 40 yang lalu. Ya, kenapa? Karena sistem udah berjalan sehingga saya tinggal kontrol aja. Saya nggak perlu jelasin ya teman-teman untuk certified-nya ya, tapi satu yang akan kita gunakan business coach dan life coach nih di sini nanti. Ya, sedangkan yang lainnya itu untuk membantu klien untuk dia tumbuh jauh lebih powerful lagi, ya. Nah, teman-teman, ada satu hal yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, apa itu value? Kalau kita lihat apa pencapaian kita dan sebagainya, sebetulnya kita bisa refleksi dari sana. Kemudian kita bisa buat resolusi untuk tahun depan. Kenapa? Karena isunya di luar sana akan muncul yang namanya resesi. Tapi nanti unik resesi ini ya. Nah, ternyata teman-teman, ketika kita bekerja, ada beberapa hal yang berpengaruh. Yang pertama adalah people. Siapa yang mengerjakan dan apa yang mereka kerjakan. Ya, people. Kemudian yang kedua adalah proses. Pentingnya terstandarisasi. Kalau ngelihat tadi, kalau kita nyebutnya KPI, kalau di PT Bintang 7 RKI ya, Pak Andi tadi ya? Iya, betul Coach, RKI. RKI ya, tadi waktu kita lihat sedikit di depan tadi. Nah, ada standarisasi proses. Jadi kalau orangnya sudah hebat, prosesnya sudah hebat, hasilnya pasti bagus. Jawabannya belum tentu. Kenapa? Ternyata masih ada satu roda lagi. Apa itu value? Yang bagaimana diungkapkan oleh Pak Andi tadi. Ternyata PT Bintang 7 rutin mengadakan webinar untuk meningkatkan value dari teman-teman semuanya. Nah, ini sesuatu yang harus kita banggakan pada PT Bintang 7. Kalau kita sebut merek sambil belajar nggak apa-apa ya Pak Andi ya? Nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita mau praktek nih. Kenapa value ini penting? Teman-teman, apa pesawat terbangnya? Yang ketika kita masuk, ini kita bukan di endorse dan kita tidak mau menjelek-jelekan, kita belajar. Apa warna pesawat terbangnya?
Ketika kita masuk ke kabin pesawat, berisik. Orang cenderung menyalakan handphone, dengerin musik, tapi tidak pakai headset. Bahkan kadang sudah di runway, sudah di gaspol siap untuk terbang, kadang pramugarinya masih teriak, "Bapak, tolong ya handphonenya dimatikan ya. Kita sudah mau siap untuk terbang, tolong dimatikan demi keselamatan bersama." Teman-teman silakan masukkan dalam kolom chat. Kira-kira apa dominasi warna pesawatnya? Atau apa merek pesawatnya? Silakan. Ayo, saya tunggu di kolom chat. Oh, merah. Wah, Pak Andi yang respon. Oke, merah ya. Itu yang terjadi, teman-teman. Ya. Nah, sebaliknya pertanyaan saya, untuk pesawat yang merah ini harga tiketnya lebih mahal atau lebih murah dibandingkan yang lainnya? Silahkan. Tuh, lebih murah. Ya. Nah, tetapi ada satu jenis pesawat lagi yang ketika kita masuk ke kabin pesawat, teman-teman, itu suasananya tenang. Mereka buka handphone mereka, buka tab mereka, tapi mereka pakai headset, suasananya tenang. Dan pramugari nggak perlu teriak-teriak. Dan Anda merasa nyaman di sana. Wih, langsung sebut. Belum selesai aku bertanya. Oke, Cenayang Mas langsung ini. muncul ya. Tuh yang terjadi. Nah, teman-teman, ada satu hal. Bagaimana dengan harga tiketnya? Lebih murah atau lebih mahal? Tuh, yang terjadi teman-teman. Itulah pentingnya value. Nah, teman-teman silahkan dicatat. Bagaimana kita mendatangkan supplier? Bagaimana kita mendatangkan customer? Kenapa? Karena orang terpenting. Saya tanya dulu nih teman-teman. Siapa orang terpenting di perusahaan kita? Ayo silahkan masukkan teman-teman. Siapa orang terpenting di perusahaan kita? Oke, Semua siap. orang, saya, semuanya penting. Wow, teman-teman, kita langsung saja. Orang terpenting adalah jawaban yang pertama tadi. Orang terpenting di perusahaan kita adalah konsumen, teman-teman. Ayo pertanyaan saya, mengapa? Ini yang harus bisa dijawab. Mengapa teman-teman dia yang terpenting? Bagi yang menjawab konsumen tadi, mengapa dia terpenting? Betul Tanpa sekali. konsumen. Tanpa konsumen perusahaan nggak akan jalan. Teman-teman, konsumen dialah yang akan membiayai biaya operasional dari perusahaan kita, baik itu overhead cost, biaya produksi, dan sebagainya. Bahkan konsumen itu juga akan menambahkan nilai lebih dalam wujud profit, di mana kita bisa mengembangkan aset kita dan menyebabkan umur bisnis kita jauh lebih panjang. Setuju ya teman-teman ya? Nah, ternyata ada satu hal yang unik di sana. Kaitannya sama pesawat yang merah dan pesawat yang Anda sebutkan tadi, yaitu value. Teman-teman, ternyata ketika value sebuah perusahaan itu kuat sekali, apa yang terjadi? Tanpa dia sadarin, ternyata orang-orang yang datang ke perusahaan itu pun ternyata orang-orang yang memiliki value yang sama. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau kita merasa bahwa value kita bermasalah secara pribadi, tidak mudah Anda untuk berinteraksi sama orang lain. Contoh, teman-teman, pernah nggak ngerasakan jujur? Kayaknya saya kalau ada Pak Andi kok kayaknya tenang banget ya. Ya, pernah nggak ngerasain seperti itu? Tapi juga ada mungkin orang yang mengatakan, kalau saya dekat dengan orang tuh kok kayaknya gerah ya, rasanya kok ini ya. Nah, pernah ngerasain seperti itu nggak teman-teman? Ya, coba rasakan itu. Kalau tidak, belum pernah, mari kita coba. Dan yang ini kemungkinan besar pasti pernah dirasakan. Teman-teman, pernah nggak datang ke sebuah rumah makan atau toko atau warung sepi pada saat itu? Anda duduk di warung itu, dan tiba-tiba warung itu rame. Dan Anda bilang, tadi sepi ya, kita duduk di sini kok jadi rame ya? Pernah ngalamin itu teman-teman? Tuh, pernah kan? Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Itu value. Ada sesuatu dalam diri kita yang sebetulnya dia ingin untuk keluar, tetapi Anda nggak sadar itu gitu loh. Ya. Nah, lanjut ya materi ya. Semakin asik kan? Nah, teman-teman, tidak ada yang namanya kegagalan. Ya, tidak ada yang namanya kegagalan. Apapun pencapaian kita dalam keseharian selama tahun 2022, tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada adalah umpan balik. Ya, yang ada adalah umpan balik. Nah, orang yang sukses, orang yang selalu berani ambil risiko dan dia mengubah kegagalan itu menjadi sebuah pengetahuan baru dalam hidupnya. Artinya apa, teman-teman? Itulah pentingnya kita untuk melihat, merefleksikan ya apa yang terjadi di tahun 2022, Januari sampai Desember, dan kita buat sebuah resume apa yang terjadi di sana. Tidak peduli dengan pencapaian Anda, tapi yang harus Anda pedulikan karena pencapaian Anda adalah akibat dari effort yang sudah kita lakukan semuanya, Sobat Jos. Nah, kalau kita ingin berubah, maka ubah penyebabnya. Ya. Nah, ternyata semua terjadi dalam hidup kita pasti punya alasan, pasti punya tujuan.
yang mana mereka itu sedang melayani kita. Nah, teman-teman semuanya, saya akan sadur sebuah ayat suci, ya, kitab suci, yang menyatakan bahwa sebetulnya COVID-19, pandemik, dan kemudian resesi 2023 sebetulnya bersifat netral. Itulah sebabnya kenapa beberapa klien kami yang mereka benar-benar private melakukan bisnis coaching, mereka tumbuh luar biasa. Kenapa? Ya, bahkan tahun 2021 pun omset mereka itu bisa 5 kali tembus dibandingkan sebelum terjadinya pandemik. Mengapa? Karena mereka bisa melihat kejadian itu sebagai sebuah kejadian yang netral. Jadi mereka sebagai pemenang. Nanti kita cerita, teman-teman. Nah, ini yang terjadi. Ya, boleh jadi kita itu membenci sesuatu. Padahal itu baik buat kita. Tuhan bilang gitu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu buruk buat kita. Kalimatnya ditutupi dengan kalimat apa? Tuhan Maha mengetahui. Sedangkan kamu sebagai makhluk tidak tahu apa-apa. Jadi teman-teman, tolong dipahamin bahwa setiap kejadian sebetulnya bersifat netral. Nah, mari kita buktikan. Teman-teman, kita praktek lagi ya. Ya, kita lihat sama-sama bahwa semuanya sebetulnya bersifat netral. Apa yang Anda lihat di monitor Anda? Silahkan masukkan dalam kolom chat. Wanita, orang, wanita. Ya, kalau wanita, wanita tua, wanita muda. Apa yang Anda lihat? Oh, wanita muda, wanita topi. Ada yang lihat kelinci nggak? Karena kemarin ada yang lihat kelinci katanya Pak Ande. Ya, itu yang berarti terjadi. itu coach, kalau kelinci mah coach. Gimana? Kalau ngeliatnya kelinci kayaknya halu deh coach. Aku aja nggak kelihatan kelincinya sebelah mana coach. Tidak, benar Pak, itu ada kelincinya. Oh, ada ya? Iya. Jadi teman-teman, jadi inilah bukti bahwa sebetulnya gambar itu seperti sebuah kejadian yang ada di monitor Anda. Dia bersifat netral. Ada yang lihat wanita tua, ya, kayak nenek sihir, ya. Ada yang lainnya nggak ngelihat, yang dilihat ya wanita tua. Ada yang dia ngelihat wanita muda dari pipi kiri samping, bener ya, pakai sial berbulu-bulu, ya. Kemudian ada juga yang lihat kelinci, nggak ada yang salah. Itulah artinya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan nih Pak Andi ya. Karena apa? Apa yang kita pikirkan itu nanti akan menjadi keputusan yang kita buat. Dan keputusan itu akan menentukan bagaimana action Anda. Dan tindakan kita akan menentukan hasil yang kita peroleh bersama-sama. Nah, kita lihat yang kedua, baru kita jelasin teorinya. Ayo, apa yang Anda lihat kalau sekarang? Dolphin, tuh ada botol, ada dolphin. Ada yang lihat nggak ada dolphin atau lumba-lumba? Ayo, ada 2 orang, betul. Ada lihat botol, betul. Ada yang lihat lumba-lumba nggak? Mantap tuh, ada yang bisa lihat lumba-lumba tuh. Kalau ada lumba-lumba, berapa lumba-lumbanya? Ayo. Itu yang lihat botol nggak bisa lihat lumba-lumba. Yang lihat lumba-lumba kemungkinan lihat botol, kemungkinan lihat orang berpelukan. Ya, tuh. Mari kita hitung, apakah benar ada itu jumlahnya? Ada 6, enggak, banyak. Nih ya, kita perhatikan ya. 1. Keluar di monitor. Ini kayak lumba-lumba kan ini? Ya, lumba-lumba benar coach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya teman-teman ya? Betul. Nah, pelajaran dari ini artinya apa? Satu hal teman-teman. Kadang pada saat kita sedang melakukan presentasi produk kita ke pasar, kadang kita hanya fokus pada satu hal tertentu, botol. Kita nggak lihat detailnya. Padahal kalau kita lihat detailnya, bisa jadi orang itu tidak memberikan order yang besar buat Anda, tetapi jaringan networking di belakangnya bisa jadi potensi yang sangat luar biasa. Nah, disinilah kemampuan periferal kita dibutuhkan, dan ini harus dilatih. Oke ya teman-teman ya, gimana Coach bukti teorinya Coach Edwin tadi? Nah, mari kita lihat sama-sama. Kalau Anda lihat ada yang di depan tadi kita sebut dengan teapot atau teko, itu apa fungsinya teman-teman? Silahkan masukkan dalam kolom chat. Ayo silahkan. Apa fungsinya? Teko. Wadah air. Mantap. Bagaimana kita tahu isi tekonya teman-teman sekarang? Apakah itu isinya teh? Apakah itu isinya kopi? Apakah itu isinya susu? Dari mana kita tahu teman-teman? Baunya tidak bisa dibau. Oke, good, sudah muncul jawaban. Dituang teman-teman. Jadi jawaban utama dan pertama adalah dituang.
Teman-teman, ketika saya ambil teko pertama, kemudian saya tuang, ternyata keluarnya kopi, teman-teman. Setelah Anda cium, baunya kopi, Anda cicip rasanya kopi, berarti setelah Anda pastikan itu kopi, apa yang muncul dalam pikiran Anda, apa isi dalam tekonya, teman-teman? Silahkan masukkan dalam kolom chat. Kopi. Seberapa Anda yakin bahwa dalamnya kopi? Silahkan. 0 sampai 100%. Yes, good, jawabannya 100%. Ketika teko kedua saya ambil, keluarnya susu. Apa isi dalamnya, teman-teman? Pastilah susu. Dan kita juga yakin 100%. Teko yang ketiga saya ambil, saya tuang, keluarnya teh. Dalamnya pasti adalah teh. Dan Anda yakin 100%. Nah, pelajaran apa yang kita dapat di sini? Ternyata apa yang keluar dari teko adalah apa yang ada di dalam teko itu sendiri. Artinya apa, teman-teman? Ketika kita secara pribadi, secara organisasi, belum puas dengan pencapaian kita, maka jangan sibuk melihat yang di luar sana. Kenapa? Karena yang bermasalah adalah yang di dalamnya. Kalau kita lihat secara pribadi, apapun pencapaian Anda tergantung dari apa program yang ada di dalam diri Anda, yaitu teko Anda sendiri. Kalau kita lihat perusahaan, ketika perusahaan atau organisasi itu belum mencapai maksimum yang dia targetkan, maka jangan sibuk melihat yang di luar, tapi lakukan kontemplasi untuk melihat apa yang diputuskan dan sudah dilakukan oleh organisasi itu. Nah, pertanyaan teman-teman, kalau kita sudah tahu seperti itu, Coach, terus gimana Coach cara ngubahnya, Coach? Ketika saya ingin ubah teko saya, sehingga yang keluar, yang dituang itu berbeda, itu yang kita mau, betul ya? Nah, apa yang terjadi? Jawabannya hanya satu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan kita. Teman-teman, kalau Anda punya handphone Anda sedang bermasalah, pertanyaan saya, Anda pergi kemana, teman-teman? Yuk, handphone Anda sedang bermasalah, rusak, Anda perginya kemana? Silahkan masukkan dalam kolom chat. Ayo, servis handphone. Nggak ada yang jawab servis motor, Pak Andi ya. Ternyata semuanya servis ya. Kalau pertanyaan saya handphone Anda merek A, Anda perginya pasti ke servis merek A. Betul ya teman-teman ya? Sama teman-teman. Kalau manusia, tadi kita udah cerita, ada people, ada proses, ada value, tergantung dari people-nya. Nah, kalau people-nya ini bermasalah, maka pergilah ke bengkelnya manusia. Ceritalah kepada yang membuatnya. Kenapa Anda pergi ke toko handphone? Ya karena sejenis. Dan kenapa kalau merek A perginya ke servis A? Ya karena dia yang menciptakan. Maka ikutilah apa yang disampaikan oleh yang menciptakan kita. Apa yang dia sampaikan? Satu hal. Sesungguhnya Tuhan kita tidak akan mengubah keadaan sampai kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi yang harus diubah adalah isi tekonya, diri Anda, organisasi kita. Jadi tetapi apa yang terjadi itulah rahasia kenapa klien-klien kita bertumbuh luar biasa. Karena mereka mulai mengalihkan fokusnya untuk tidak melihat luar, tapi mereka melihat dalam. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama. Jedeng, ayo apa yang muncul dalam pikiran Anda? Kalau tadi ngelihat wanita tua, wanita muda, ngelihat orang berpelukan, ngelihat ada dolphin, lihat botol, kalau muncul ini virus, suram, saham turun. Nah, itu yang terjadi. Iya. Mari kita lihat sama-sama. Salah, enggak ada yang salah, semuanya benar, tergantung isi teko kita masing-masing. Betul ya? Coach, kalau Coach Edwin lihat itu apa, Coach? Artinya satu, tantangan warna merah. Yang kedua, turun. Wah, berarti ada peluang harga murah. Ya, itu yang terjadi, teman-teman. Sehingga masing-masing orang tidak ada yang salah. Sehingga terjadilah seperti ini. Ada orang yang akhirnya apa yang terjadi? Dia sedih. Sudah kena pandemik, COVID, resesi lagi, suram lagi. Tapi ada orang yang tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia tahu ilmunya. Sesungguhnya semua bersifat netral. Anda mau pilih yang mana? Ya. Kemudian ada yang marah. Wah, kalau kata Pak Jokowi kemarin yang saya dengar waktu ulang tahun salah satu partai nasional peserta pemilu 2024, beliau bilang pasti gara-gara kekuatan besar istana ya, seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin. Saya senyum-senyum juga karena jarang
pemimpin negara mengatakan seperti itu jarang ya, dan ibu beliau berani nih. Nah, ada yang justru marah ya, justru ada yang takut, sedih, takut luar biasa, itu yang paling belakang. Nah, teman-teman, kalau kita bicara resesi, apa sih itu sebetulnya? Ya, resesi ini gambaran awal aja teman-teman, kita belum bahas resesinya. Ya, suatu keadaan di mana keadaan ekonomi itu menurun pada waktu tertentu, bisa periode bulan, bertahun, biasanya sih 2 sampai 3 kuartal. Dan akibatnya apa? Kadang kepercayaan konsumen itu turun sehingga penjualan itu turun. Itu yang terjadi. Ya. Ini gambaran kecilnya saja. Orang kalau lihat resesi kan muncul di pikirannya hanya itu aja kan? Ya. Kemudian apa yang terjadi pada saat resesi di perusahaan sebagaimana yang ada di monitor? Biasanya perusahaan itu akan menghasilkan lebih sedikit, penjualannya turun. Pertumbuhan ekonomi melambat bahkan berhenti. Teman-teman coba lihat waktu pandemi kemarin. Ekonomi tetap bergulir nggak? Tetap kan? Coba lihat waktu Piala Dunia kemarin. Tetap ada makanan kan waktu kita nobar. Ya. Artinya semuanya jalan kok teman-teman. Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama. Yuk kita mulai masuk. Nah, hati-hati dengan fokus kita. Ya, apakah kita akan melihat keberhasilan atau kegagalan kita? Ingat teman-teman, di 2022, meskipun pandemik belum selesai sempurna, belum normal sempurna, tapi di sana Anda punya keberhasilan. Ya, ataukah kita mau lihat kegagalan kita? Ini sering terjadi ketika kita sebagai orang tua. Ayo jujur. Dulu waktu kita anak-anak, bahkan kita punya anak, ketika kita nerima rapot anak kita, 10 mata pelajaran mereka, nilai 9 nilainya 89, 89. Hanya 1 mata pelajaran. Ya, kebetulan IPA nilainya 6. Ayo jujur, yang kita fokuskan yang mana? 6 atau yang berhasil? Silahkan masukkan dalam kolom chat. Kita belajar dari situ aja teman-teman. Apa yang kita lakukan? Kita fokus untuk nasihatin mereka pada, tuh udah jujur tuh, thank you. Pada nilai 6. Apa yang terjadi? Anak itu sudah takut, ya, punya nilai 6, udah takut, ketemu sama bundanya, ketemu sama ayahandanya, tiba-tiba langsung, gimana kamu ada nilai 6, kamu besok sekolah mau kemana? Tuh, sudah ngomel-ngomel, nggak karu-karuan. Gitu ya Pak Andi ya. Nah teman-teman, pada pembelajaran kita kali ini, please tolong jangan lakukan itu. Karena apa? Ini nanti akan mengakibatkan, kalau dulu kita diperlakukan seperti itu oleh orang tua kita, menjadi orang yang selalu tidak berani mengambil keputusan di masa ini. Mungkin Anda bingung, Coach, apa hubungannya masa lalu saya dengan masa kini, Coach? Mari kita lihat sama-sama, teman-teman. Ayo lanjutin ya pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini ya, adik-adik ya, Sobat Jos ya. Bayangin Anda sedang SD ya. Ibu Budi titik-titik ke pasar. Apa isi titik-titiknya adik-adik? Yuk silahkan masukkan dalam kolom chat teman-teman semuanya. Ayo, apa isi titik-titiknya? Pergi. Mantap. Apa yang dilakukan Ibu Budi ketika pergi ke pasar? Jawabannya apa? Ayo. Belanja. Tuh, Pak Andi aja yang bilang berdagang, lainnya belanja. Artinya apa, teman-teman? Kita belajar itu dimasukkan dalam pikiran kita pada saat kita SD. Betul ya? Ibu Budi titik ke pasar. Sekarang Ibu Budi sudah tua, udah pensiun, kayaknya udah nggak ke pasar lagi ya. Karena udah punya cucu, udah punya buyut kali ya. Nah, maka anak-anak sekarang udah nggak kenal Ibu Budi. Siapa itu Ibu Budi, Pak? Dia nggak tahu. Nah, tetapi pertanyaan, dengan belanja ke pasar tanpa sadar kita sedang diajarkan belief tentang sifat konsumtif. Ayo jujur, gaji 10, 15, betul ya Pak Andi ya? Betul. Artinya setiap selesai tanggal 10, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya karena apa? Karena belanja. Begitu punya uang, ingin belanja, ingin belanja, ingin belanja. Betul atau betul teman-teman? Nah ini tanpa kita sadar. Nah hati-hati. Maka apa yang kita lakukan sekarang? Teman-teman, ketika kita menerima raport atau Anda menerima RKI Anda, maka fokus bukan pada kegagalan Anda, tapi apa yang berhasil di sana. Sehingga kita tanya, nak, anak sudah takut ketemu dengan kita, pastikan kita duduk, ya sehingga mata kita sejajar dengan anak kita, supaya mereka lebih merasa nyaman. Kemudian kita tanya, boleh nggak ayah tanya,
Itu mata pelajaran 8 sampai 8 dan 8 dan 9, 8 dan 9 boleh tahu apa yang sudah kamu lakukan, Nak. Aku nggak dimarah nih. Dah, dia udah nemuin PD-nya. Dia merasa nyaman. Dia cerita, oh kalau gini aku belajarnya gini, Pak, ada kelompok belajar, gurunya gini, aku semangat bla 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 bla. Sampai dia merasa nyaman, baru kita cerita. Loh, berarti kamu nggak melakukan apa yang kamu ungkapkan ya, Dek, ya, kok nilai kamu yang ini gini. Iya sih ya. Nah, dia udah nggak sedih lagi. Itu teman-teman, ya. Fokus pada keberhasilan Anda. Yang kedua, fokus pada masa depan. Jangan masa lalu. Ya, masa depan itu masih nunggu kita semuanya. Kita boleh gagal di masa lalu, tetapi tidak jaminan di masa depan. Ingat yang sudah kita sampaikan tadi, ada seorang sales, seorang sopir yang dia akhirnya memiliki 300 karyawan dengan perusahaan dengan luas yang sangat besar, ya. Kemudian fokus pada peluang, jangan fokus pada ancaman. Ini klien-klien waktu pada saat pandemik, saya tanya, bos, apa fokus kita hari ini? Ya, saya fokus coach efisiensi. Kalau efisiensi apa yang muncul di kepalanya? Ternyata penghematan bla 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 bla. Saya cuma satu hal aja. Itu ancaman atau peluang ya? Ya ancaman lah, coach. Nah, kalau ancaman yang terjadi silahkan dicatat. Ya, silahkan dicatat. Teman-teman, di mana Anda fokus, maka bagian itulah yang Anda beri energi. Bagian yang Anda beri energi, maka bagian itu yang akan Anda lakukan. Dan apapun yang Anda lakukan, maka hasil tidak akan pernah mengkhianati apa yang Anda lakukan. Ya, sehingga ketika kita fokus pada sesuatu yang negatif, maka seolah-olah kita memberikan energi kita pada negatif itu. Maka keputusan kita pasti negatif, tindakan kita pasti negatif, hasilnya pasti negatif. Tetapi ketika kita memfokuskan energi kita pada sesuatu yang positif, maka keputusan yang kita buat positif, tindakan kita positif, dan hasilnya insya Allah positif. Itulah yang terjadi ketika Anda melepas 1 lembar atau 2 lembar paper, kertas di terik matahari. Tidak akan terbakar. Tetapi ketika energi matahari Anda fokuskan, maka kertas itu akan terbakar luar biasa. Artinya, di mana kita fokus, maka bagian itu yang akan Anda dapatkan. Ini hati-hati, ya, selalu jaga ini teman-teman. Anda mau fokus pada kekuatan atau kelemahan kita. Nah, di mana Anda fokus ini, inilah hadiah buat 3 penanya yang berhasil dipilih oleh manajemen PT Bintang 7 nanti. Ya, kita akan bantu. Yuk, lihat keberhasilanmu di masa lalu, lihat kegagalanmu di masa lalu, lihat peluang kamu di masa lalu, lihat kekuatan kamu di masa lalu, sehingga mereka bisa berhasil untuk melihat masa depannya. Itu ya Pak Andi yang mau kita berikan nanti. Dan teman-teman kalau sudah tahu fokusnya itu, pastikan apa yang Anda mau, bukan apa yang Anda takutin. Ya, seorang nahkoda yang hebat, dia tidak peduli ombak lautan yang setinggi gunung. Tapi seorang pecundang dimasukin kolam renang 5 meter nggak berani jebur. Betul ya? Nah, teman-teman, itulah kekuatan fokus. Ya, kita lanjut dulu. Bagaimana caranya untuk mengubahnya? Hidup ini dibagi menjadi 2, teman-teman. Ada sebab, ada akibat. Apakah Anda mau fokus pada sebab atau Anda fokus pada akibat? Dan akibat itu muncul hanya dari sebuah persamaan. Ya, kalau Anda selalu fokus bahwa oh besok ada resesi dan kita turun omset karena adanya resesi, berarti Anda berpikir sebagai seorang efek. Dan biasanya orang efek lebih banyak ujiannya dibandingkan orang cost. Bukan gagal, tetapi lebih banyak ujiannya. Sementara orang cost, dia akan berjalan karena apa? Karena dia berada di atas, dia bisa kontrol kehidupannya. Ini yang terjadi, teman-teman. Ya, artinya kalau kita lihat ayat yang sudah kita sampaikan tadi, ini yang terjadi. Allah tidak akan ubah sebelum kalian mengubah diri kalian. Artinya dia yang kontrol dirinya sendiri. Nah, teman-teman, hati-hati ketika Anda sudah tahu tentang semua kejadian bersifat netral. Oh, COVID netral ya coach ya, resesi netral ya coach ya, hati-hati. Nah, karena nanti akan muncul yang namanya toxic positivity. Ya, positifan yang beracun. Ya, kalau Anda pergi ke dokter, nanti Ibu tolong ya obatnya diminum. Kalau 1 minggu lagi masih merasa nggak enak, tolong datang kembali. Nah, ini sesuatu yang berbahaya kalimat ini. Ya, diminum obatnya, semoga cepat sembuh dan Anda tidak perlu lagi kembali ke ruangan saya. Harusnya kan gitu doanya. Jangan didoain kembali ke ruangan ini. Iya, ini kan kacau, teman-teman. Nah, ada 2 jenis gelombang yang ada dalam pikiran kita, teman-teman. Ya, yang pertama adalah destructive wave, yaitu gelombang yang saling berlawanan.
dan constructive wave yang gelombang ini saling bersinergi. Nah, untuk ini teman-teman ini butuh latihan. Ya, namanya kalau itu dilatih nanti namanya repetitive magic power atau RMP. Nah, bagaimana ceritanya? Ini saya buka nih Pak Andi, nggak ada yang kita tutupin. Jadi kalau kami sudah di-hire oleh sebuah organisasi, nggak ada yang kami tutupin. Kenapa? Karena saya melihatnya ini adalah makhluk Tuhan dan dia harus tahu ilmu ini. Nah, inilah destructive wave teman-teman. Di dalam diri kita teman-teman ada 3 bagian utama yang dipelajari manusia sampai hari ini. Satu adalah body, fisik kita, badan kita. Ternyata itu kekuatannya hanya 1 teman-teman. Kemudian yang kedua, mind, pikiran kita. Kekuatannya 100 kali dibandingkan fisik kita. Jadi kalau Anda berpikir Anda sakit, ya Anda akan sakit beneran. Anda bangun tidur, Anda sudah marah-marah, biasanya seharian akan marah, benar kan? Tapi bangun tidur dihadapi dengan rasa syukur, maka Anda akan selalu banyak hal yang Anda syukuri hari itu. Itu your mind. Kemudian yang ketiga, your soul. Apa yang Anda rasakan? Ternyata kekuatannya paling besar. 5.000 kali dibandingkan pikiran kita. Nah, bagaimana destructive wave itu bekerja? Anda berada di A. Pencapaian Anda 2022 di A. 2023 saya ingin di B. Secara effort, oh saya ingin ke B, saya ingin punya mimpi seperti itu di tahun 2023. Pikiran Anda fokus pada kegagalan di tahun 2022, artinya sudah kontraproduktif, yang warna biru. Dan dia kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Anda memikirkan kegagalan Anda akan merasakan sesuatu yang negatif. Betul ya? Dan apa yang terjadi di tahun 2023, Anda tidak pergi ke B, tapi Anda tetap berada di A, pencapaian Anda. Ini yang terjadi, teman-teman. Contoh, ada orang yang dia sedang punya hutang. Paling gampang pakai hutang. Ya, dia berdoa, ya Tuhanku, aku sudah nggak kuat lagi Tuhan. Itu bodinya berdoa. Kenapa nggak kuat ya Tuhan? Istriku, pasanganku sudah nuntut untuk pisah. Anak-anakku sakit Tuhan. Pikirannya muncul bayangan dalam pikirannya keluarga yang sudah tidak lagi normal. Pasangan menuntut cerai, anak-anak sakit. Begitu pikirannya negatif, teman-teman, apa yang dirasakan oleh soul-nya? Ayo silahkan masukkan dalam kolom chat. Doanya positif. Ya Tuhan, aku punya hutang, aku ingin hutangku lunas. Tapi pikiran yang muncul di dirinya adalah pasangannya sudah nuntut cerai, anak-anaknya sakit, sehingga yang dia rasakan pasti negatif. Maka apa yang terjadi teman-teman? Dia sedang menghancurkan permintaan dia sendiri. Dia sedang menghancurkan goal yang dia sudah tetapkan sendiri. Itulah destructive wave. Ya, nah kemudian kita lanjut. Bagaimana konstruktif? Ini yang luar biasa. Nggak masalah dia ada di A. Ya contoh. Ya Tuhanku, aku punya hutang. Istriku sakit, anak-anakku sudah minta cerai, pasanganku hidupku sudah menuntut untuk pisah, anak-anakku sakit. Pikirannya dia bicara kepada Tuhannya di akhir kalimat. Karena punya value yang luar biasa sebagaimana Sobat Jas di bintang 7. Apa yang terjadi Tuhan? Aku sebagai hamba tidak bisa apa-apa. Tetapi Engkau sebagai Tuhanku, Engkau lah yang maha bisa. Tuhan, aku sebagai hamba tidak kuasa apa-apa. Itu muncul di mulutnya dan akhirnya muncul di pikirannya. Sementara Engkau Tuhan, Engkau lah yang maha kuasa. Maka aku berserah diri hanya kepadamu. Muncul perasaan tenang. Benar ya Pak Andi ya? Dalam hatinya bahwa dia sebagai makhluk tidak bisa, sementara Tuhannya maha bisa, maha kuasa. Maka muncul perasaan tenang. Lah disinilah energi mulai mengalir dalam dirinya. Pikirannya dituntun ke positif, perasaannya dimuncul ke positif, sehingga dia mendapatkan hasil yang dia inginkan di tahun 2023. Nah, kenapa teman-teman soul itu kuat? Bagaimana Tuhan kita menyampaikan? Tidak ada dosa bagi dirimu. Tetapi yang dianggap dosa adalah yang disengaja oleh hatimu. Jadi teman-teman, hati-hati ya kalau kita sedang ngomong, asal ngomong, hati-hati. Karena kalau omongan itu sampai muncul sesuatu di pikiran kita, kemudian muncul rasa, nah biasanya wujud. Ya teman-teman ini hati-hati. Jadi kadang kan kita keceplosan ya ngomong bla 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 tanpa kita berpikir panjang. Kalau orang timur sih bilang hati-hati, nanti ada malaikat ngaminin lo ya, gitu kan ya. Ternyata tidak hanya malaikat. Kalau itu sampai perasaan kita ngunci, jadi. Nah ini yang harus kita waspadai, gitu. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini kayaknya belum ada pertanyaan nih di kolom chat nih. Masih ngerespon aku semua nih Pak Andi. Ya. Iya.
Boleh lanjut, nggak apa-apa, Coach. Nanti pasti ada. Oke. Nah, teman-teman, aturan hidup yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Ada orang yang hidup itu sebagai victim, korban. Cirinya suka menyalahkan. Jadi kalau Anda nemui orang, bahkan diri kita suka menyalahkan, sebetulnya dia adalah korban dari sebuah keadaan. Cuma kita belum tahu keadaan itu apa. Ya, kemudian ciri yang kedua, cheating, curang. Jadi ya kalau mahasiswa dia contek, kalau siswa itu curang, itu berarti dia korban. Kenapa bisa jadi? Dia takut kalau nilainya jelek, dikasih orang tuanya bakal marah. Itu yang terjadi. Kemudian defensif. Selalu aja bela diri. Kalau bahasa Jawanya ngeyel ya orangnya ini, nggak mau ngakui. Itu yang terjadi. Nah, teman-teman, atau Anda mau pilih memiliki perilaku sebagai seorang pemenang. Victor, bagaimana caranya? Satu, selalu bersyukur, teman-teman. Ya, sehingga tadi kalau kita lihat sebelum acara dimulai, bagaimana apakah Anda bersyukur atas pencapaian Anda 2022? Wajib, teman-teman, karena itulah teko Anda. Harus disyukuri lah. Kalau Anda nggak syukuri, mau siapa lagi di alam semesta yang mensyukuri hasil Anda? Ya kan? Bersyukurlah, karena itu effort Anda. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab penuh. Sekarang mulai sadar, oh ternyata semua pencapaian tergantung dari diri aku. Makanya nanti kita ngelihat, teman-teman, kalau mau saya minta ke Pak Andi, tapi nanti di akhir sesi kalau kita dikasih waktu. Karena butuh waktu 30 menit untuk melihat bagaimana tanggung jawab Anda dan bagaimana hasil tidak akan pernah mengkhianati tanggung jawab Anda. Dan itu fair banget itu loh ya. Dan akurasinya hampir 100%. Ya, kemudian yang kedua antusias, teman-teman. Setelah nanti dibuka ilmunya itu, ini saya lompati dia Pak Andi. Slide-nya saya lompati karena butuh waktu 30 jam, sementara saya hanya dikasih 1 jam. Ya. Ini aja udah lebih 1 menit ya. Nah, antusias, teman-teman. Orang itu harus punya antusias. Jadi semangat. Kenapa? Kuncinya di diri Anda, bukan di orang lain. Ingat, teko itu dipengaruhi oleh dalam dirinya yang keluar, bukan yang di luar tekonya. Kemudian bisa diandalkan. Jadilah orang yang bisa diandalkan. Dimanapun Anda berkarya, Anda jadi orang yang bisa diandalkan, Anda akan dipakai di mana-mana. Ya, kemudian totalitas. Nah, aturan pertama dalam hidup, attitude. Ini harus Anda pegang. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya. Ternyata ada hubungan antara hari ini, masa lalu, dan ada masa depan. Betul ya? Lihat tadi ya, Ibu Budi belanja ke pasar. Oh iya, ternyata saya konsumtif juga ya. Itu yang terjadi. Nah, artinya apa, teman-teman? Kalau hari dulu kita tanam padi, teman-teman, aktivitas kita tanam padi, maka bisa dipastikan hari ini kita panen padi. Itu yang terjadi. Kalau hari ini kita tanam padi lagi, maka masa depan dipastikan insya Allah Anda akan panen itu padi. Betul ya? Teman-teman, saya tidak peduli apa yang Anda tanam di masa lalu. Karena itu sudah terjadi. That is your history, itu sejarah Anda. Yang saya pedulikan adalah sadarin apa yang sudah Anda capai hari ini. Kalau Anda sadar bahwa hari ini Anda panen padi, berarti dulu Anda tanam padi. Kalau 2023 Anda ingin benar-benar panen durian, maka tolong jangan tanam padi hari ini. Tanam itu durian untuk mengubah isi teko Anda semuanya. Ya, teman-teman, sehingga teman-teman bisa melihat siapa sebetulnya yang bangkrut, siapa yang rugi, siapa yang pemenang. Orang-orang yang bangkrut adalah orang-orang yang hari ini lebih buruk daripada masa lalunya. Ya, sedangkan orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang tidak berubah sama sekali. Ya, sudah dikasih webinar, PT Bintang 7 setiap saat dan ini adalah terakhir, tetap tidak berubah, nah ini rugi. Siapa orang yang beruntung? Orang yang selalu belajar. Ya, Pak Chandra, kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat dulu Pak Chandra ya. Karena saya dikejar waktu, Pak. Mohon maaf ya Pak Chandra ya. Oke, nah siapa pemenang? Pemenang adalah orang-orang yang setiap hari dia berusaha untuk semakin bagus dalam berkehidupannya. Nah, teman-teman, ini yang sebentar lagi ini yang saya skip ya, tentang your character is your achievement. Nah, ini yang saya skip. Jadi ini yang saya bilang kalau nanti ada waktu kita akan belajar ke sini ya untuk lihat apa yang terjadi pada teman-teman. Tapi kalau misalnya enggak dikasih ya udah, ini berarti kita skip. Ya, karena waktunya. Ini ada sekitar 7 slide nih, Pak. Untuk cerita bagaimana karakter yang ada dalam diri kita atau isi teko kita berpengaruh terhadap pencapaian hidup kita. Apakah itu pribadi ataukah itu di dalam organisasi. Kenapa saya menjadi orang yang lambat dalam membuat target, dalam mengejar target? Mengapa saya bisa mencapai target saya dengan mudah?
Kenapa semuanya hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya? Akhirnya Anda secara masing-masing akan lebih ngeh seperti itu, ya. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat yang ada di monitor Anda, ya, ini adalah iceberg identity. Jadi ada semacam gunung es, teman-teman. Ada semacam gunung es. Di mana di gunung es tersebut ada sesuatu yang tampak di permukaan air dan ada sesuatu yang tidak tampak di permukaan air. Ya, kalau dulu katanya kapal Titanic itu tenggelam karena nabrak gunung es, ternyata itu dimentahkan ilmuwan tahun 2000-an. Ya, abad 20 itu membantahnya. Kenapa? Karena mereka membuat lagi, kalau Barat itu kan sebagaimana PT Bintang 7 memformulasi sebuah temuan kan pasti ada recordingnya, betul ya, dicatat semuanya. Nah, mereka waktu membuat Titanic itu dicatat, teman-teman. Besinya apa, bagaimana campuran metalurginya, jadi campuran besinya, kemudian bagaimana menyambungnya dicatat. Dibuat lagi di tahun 2000. Kemudian mini Titanic ini ditabrakkan dan ternyata nggak pecah. Mereka kebingungan apa yang menyebabkan. Dan akhirnya ada ilmuwan fisika yang mereka mengusulkan suatu ide gila, mengikuti hukum fisika biasa. Bahwa besi itu akan mengembang, memuai, dan menyusut. Mengembang ketika dia dipanaskan dan menyusut ketika dia didinginkan. Betul ya teman-teman ya? Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka sadar, loh, Titanic ini kan dulu sebelum dia nabrak gunung kan dia terendam di dalam air es yang ada di lautan itu, sehingga suhunya dia menurun. Dan apa yang terjadi? Betul. Dibuat lagi besi yang sama, disambung yang sama, kemudian direndam di air yang memiliki suhu sebagaimana suhu Titanic tersebut. Dan apa yang terjadi? Hanya dipukul kurang dari 50% kekuatan. Dan apa yang terjadi? Besi itu lepas, membuka. Artinya apa? Hanya hukum fisika biasa tentang kembang susut besi ketika berubah temperaturnya, lingkungannya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Titanic tenggelam bukan karena sesuatu yang tampak di permukaan, tetapi sesuatu yang ada di bawah permukaan air. Nah, teman-teman, ketika kita melihat diri kita, maka ada beberapa orang. Ketika kita melihatnya, satu, behavior. Apa itu behavior? Perilaku. Oh, Pak Andi perilakunya gini. Oh, Coach Edwin gini. Oh, Mbak Rani seperti ini. Itu perilaku. Ya, dan ternyata teman-teman kalau mau dicatat, ini silahkan, karena disinilah kunci untuk kita berubah. Ya, dan ternyata perilaku seseorang itu akan nomor satu ini akan menentukan 2 dan 3. Apa itu? Decision dan action. Sesuatu yang bisa kita lihat, oh Pak Andi ini kalau mutusin sesuatu selalu gini, kalau bertindak selalu seperti ini. Ya, dan ternyata semua yang tampak itu dipengaruhi oleh sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Biasanya ketika kita melakukan sesi one-on-one business coaching, pendampingan selama 1 tahun, yang kita ubah adalah yang di dalamnya, yang tidak pernah tampak oleh organisasi klien itu. Apa itu yang kita sebut dengan skill, kompetensi yang ada dalam dirinya. Skill seseorang, kemampuan seseorang itu dipengaruhi oleh belief system dalam dirinya. Apa yang dia yakinin? Teman-teman tanpa sadar, tuh ya, di masa kecil diajari Ibu Budi belanja ke pasar. Lihat perilaku kita hari ini. Itu belief yang tanpa disadari diajarin oleh guru-guru kita. Dan belief itu dipengaruhi oleh satu hal, value. Dan tadi Pak Andi sudah menyampaikan kepada Sobat Jos apa itu, bahwa kita di PT Bintang 7 selalu menanamkan value itu. Nah, ini value harapannya. Ingat 2 pesawat yang sudah Anda ceritakan tadi. Value. Dan value itu dipengaruhi oleh identity. Nanti makanya bagi pemenang yang membutuhkan, yang menang, maka saya membutuhkan sesuatu dari diri Anda akan Anda kirim ke saya secara pribadi dan saya akan analisa. Tanpa itu saya tidak bisa. Apa itu? Nama lengkap Anda, nama lengkap adalah doa dari orang tua Anda saat Anda dilahirkan, kemudian tanggal pada saat Anda dilahirkan, itu adalah anugerah Tuhan pada diri Anda, dan tanda tangan Anda. 3 hal ini tidak akan pernah mengkhianati Anda, karena 3 hal inilah yang membentuk teko Anda. That is identity. Ya, kemudian ini ada di dalam diri kita, teman-teman. Begitu satu orang bergaul dengan orang lain di organisasi sama, sebut aja Bintang 7, maka muncul namanya habit atau kebiasaan. Oh, habitnya gini ya orang ini. Ada orang baru masuk. Contoh, ya. Ada orang baru masuk, maka apa yang terjadi? Dia akan melihat apa yang namanya pola.
Ya, pola. Orang baru masuk dia akan terkondisi dengan pola yang sudah ada di organisasi itu. Betul toh? Seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan lingkungan. Contoh, orang Indonesia pergi ke Singapura yang biasanya di sini nggak on time, pasti di Singapura lebih on time. Kalau nggak on time terlambat semuanya ya. Dan lingkungan inilah teman-teman yang akan mempengaruhi hasil. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat kok saya belum oke ya coach sama hasilnya, perhatikan di monitor Anda, teman-teman. Apa yang harus Anda ubah? Kalau Anda tidak setuju dengan hasil yang Anda dapatkan, maka ubah lingkungan Anda. Bagaimana caranya mengubah? Buat kondisi yang berubah atas lingkungan Anda. Ciptakan pola, bentuk kebiasaan berubah, ubah identiti Anda, ubah value Anda, ubah belief keyakinan Anda, ubah kompetensi Anda. Dan akhirnya action dan decision Anda berubah, perilaku Anda pun akan berubah. Insya Allah seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Sehingga kalau Anda ingin hasilnya berubah, maka pastikan apa yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu, yaitu ubah lingkungan Anda sendiri. Ya, nah kita masuk nih. Jreng, apa sih evaluasi? Nah, evaluasi pastinya tentang 2022. Benar kan ya? Kita kasih nih. Evaluasi adalah suatu hal yang kita lakukan untuk mengetahui ya hal apa atau kondisi di masa lalu yang membuat kita mengalami kondisi saat ini. Itu aja. Ya, itu yang kita pahami tentang evaluation. Kemudian apa yang terjadi? Evaluasi ini bisa tentang hal yang baik yang Anda menangkan di tahun yang lalu, ya. Juga hal-hal yang perlu Anda kembangkan atau perlu Anda ubah. Ya. Jika kita menginginkan hasil yang jauh lebih tepat, maka evaluasi tersebut harus dikonfirmasi ke diri sendiri, ke tekonya. Ya, kenapa? Karena hasil itu bisa juga dipengaruhi oleh organisasi secara kumulatif, tapi Anda harus lihat diri, konfirmasi ke diri Anda sendiri. Ya, karena apa? Hasil tidak akan pernah mengkhianati effort Anda dan effort Anda tidak akan pernah mengkhianati apa yang menjadi isi teko Anda. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan sama-sama? Satu, ya, nih. Jadi 6 bidang ini yang harus Anda lakukan. Bagaimana di bidang keuangan, kondisi keuangan Anda? Karena keuangan Anda itu sebenarnya adalah efek dari pencapaian Anda dalam kinerja. Bonus semakin tinggi karena kinerja Anda semakin bagus. Bagaimana emosional Anda di tahun 2022? Ini juga harus kita perhatikan. Ya, bagaimana kesehatan Anda? Karena terlalu banyak kerja, akhirnya Anda lupa me time Anda, waktu buat diri Anda sendiri. Akhirnya work life balance-nya tidak wujud. Biasanya terus yang terjadi pasti drop. Ya, kena namanya ceiling plafon, kena atap terus turun lagi. Bagaimana tentang spirituality Anda? Tidak hanya tentang ketuhanan, tapi bagaimana Anda melihat diri Anda dengan sadar. Bagaimana sikap profesional Anda? Jam berapa datang, jam berapa pulang, bagaimana KPI atau RKI Anda, itu harus diperhatikan. Bagaimana Anda relationship Anda bersama pasangan Anda, keluarga Anda besar, bersama organisasi Anda, atasan Anda, bawahan Anda. Please tolong teman-teman, ini dievaluasi. Makanya kemarin waktu sebelum acara ini sebetulnya saya sudah nawarin sih, harusnya ini dilakukan offline, jangan online. Karena kalau offline saya akan tunggu. Ya, nah itu teman-teman ini hal ya, nanti kita cerita lebih lanjut. Nah, kemudian setelah kita melihat itu, teman-teman semuanya, kita muncul namanya My Resolution. Apa itu My Resolution? Resolusi adalah apa solusi akan kita lakukan untuk kita bisa mengubah diri kita, memperbaiki, bahkan mengembangkan apapun yang kita alami di masa lalu, sehingga di masa depan kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih bagus. Itu yang terjadi. Ingat teman-teman. Nah, Pak Andi, saya minta izin kita ubah sesuatu yang offline lama menjadi sesuatu yang lebih singkat ya. Boleh. Jadi Gimana, saya ditantang sama PT Bintang 7, coach 3 jam jadi 1 jam, tapi ternyata udah lebih ini 10 menit ya. Nah, teman-teman coba lihat di layar. Ambil kertas teman-teman. Ambil kertas. Ayo silahkan. Pastikan ambil kertas semuanya ya. Kemudian buat menjadi 4 kuadran seperti itu teman-teman. Ya, buat jadi 4 kuadran. Sudah? Jadi Sudah. buat jadi 4 kuadran.
pastikan ada 4 ya, ada kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, saya mau pakai yang biru dulu lebih dulu teman-teman. Oke, teman-teman, tolong tulis bagaimana pencapaian Anda sekarang. Ya, teman-teman kasihnya skor aja, karena supaya lebih singkat. Terhadap apa? Terhadap 7 bidang ini, 6 bidang ini teman-teman. Pastikan 0 sampai 100 ya teman-teman ya. 100 berarti 100% sesuai ekspektasi Anda. Kalau 0 berarti zong, jauh dari ekspektasi Anda. Paham ya teman-teman ya? Financial condition misalnya, oh saya ingin punya gaji sekian puluh juta, ternyata baru dapat separuhnya, 50%. Secara emosional saya ingin jadi pribadi yang tegas, ternyata sampai hari ini saya sering menjadi orang yang pelin-pelan. Saya ingin nomor 3, healthy. Saya ingin punya kesehatan yang prima. Saya rajin olahraga. Kenyataannya itu berarti 100 kalau oke. Rajin olahraga. Ternyata saya sama sekali 1 tahun tidak pernah bisa berolahraga. Berarti zone 0. Spirituality. Saya ingin menjadi orang yang sabar. Melihat diri saya positif. Ternyata lebih banyak saya menghakimi diri saya sendiri. Harusnya 100 menjadi nilainya turun. Profesional. Oh saya datang terlambat, maka saya menjadi karyawan yang baik, katanya gitu Pak Andi. Kan kalau terlambat jangan 2 kali. Jadi kalau sudah terlambat datang, kata teman saya, jangan terlambat pulang gitu ya. Ini karyawan ngawur nih ya. Akan aku realisasikan, Pak. Betul. Yang ini nggak boleh nih ya. Jadi kalau datanglah tepat waktu, itu profesional. Pulanglah lebih panjang ketika pekerjaan itu belum selesai. Artinya bagaimana KPI Anda? Ya, bagaimana relasi Anda kepada keluarga? Oh, saya ingin bersilaturahmi dengan teman-teman. Bisa nggak itu? Nah, teman-teman, 6 hal ini tolong Anda perhatikan, kemudian Anda masukkan di bagian yang biru di sini. Silakan, teman-teman. Sudah? Sudah, Coach. Oke, nah kita masuk ke kolom merah. Yuk. Perilaku atau kebiasaan Anda apa yang sudah Anda lakukan? Ingat, perilaku itu bukan yang sekarang loh ya, tapi yang lalu. Ayo perilaku Anda, bagaimana diri Anda, disiplin Anda, emosional Anda, bahwa perilaku kita selalu akan ada hubungannya dengan pencapaian kita. Nih yang tadi, nih teman-teman nih, ya tuh, bagaimana itu akan berpengaruh terhadap pencapaian Anda. Silahkan. Perilaku-perilaku atau kebiasaan apa yang sering Anda lakukan sampai hari ini? Ayo jujur, apa yang positif, apa yang negatif. Sudah teman-teman? Yang merah sudah diisi? Oke, Ya. sudah, Coach. Oke, sudah. Jadi saya tergantung Pak Andi sudah ya aku. Nah, sekarang yang kuning teman-teman. Yang kuning ini adalah resolusi untuk 2023. Teman-teman, kembali lagi yang 6 tadi dimasukkan di sini. Tadi kan angkanya bervariasi ya, pencapaian Anda di tahun 2023 atas 6 hal tadi yang dimonitor Anda sekarang itu seperti apa? Silahkan teman-teman kasih angka. Oh, yang di sini di atas yang warna biru kemarin untuk finansial ternyata pencapaiannya hanya sekian persen. Saya ingin dia naik menjadi sekian persen. Ayo silahkan teman-teman. Sudah Pak Andi? Sudah. Nah, kalau sudah saya mau masuk yang hijau. Ayo perilaku-perilaku yang sudah Anda tulis merah tadi, apa yang harus Anda perbaiki, apa yang harus Anda ubah? Silahkan dengan kesadaran. Sudah Pak Andi? Oke, sudah, Coach. Nah, kalau sudah teman-teman sudah dapat gambaran ya tentang bagaimana kita refleksi bahwa pencapaian kita tidak akan pernah mengkhianati apa yang sudah kita lakukan. Kalau Anda ingin resolusi 2023, ya sadari apa pencapaian Anda, nggak ada yang salah. Ingat tadi ada yang destruktif wave, ya ada yang konstruktif wave. Tadi kan sudah kan? Nah, sehingga Anda tahu apa yang mesti kita lakukan supaya menjadi konstruktif wave. Body Anda barusan kita tuntun. Ya, tetapi mind dan soul ini memang butuh pendampingan, butuh kontinuitas ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Apa sih resesi? Tadi kita sudah tunjukin kan resesi ya. Ini 2023 nih teman-teman sekarang. Dan apa yang terjadi? Tadi juga sudah kita tunjukkan. Nah, satu hal teman-teman yang mau kita bahas di sini. Semoga kita masih ada waktu untuk belajar tentang energi Anda ya. Yang pertama, apa yang bisa Anda lakukan pada saat resesi, yaitu catat prioritas keuangan Anda, baik itu pribadi maupun itu di dalam skala perusahaan.
Mengapa ini penting? Ini akan memperjelas posisi Anda secara keuangan. Ya, mari kita lihat sama-sama. Teman-teman, apa yang harus dilakukan? Kita bantu. Langsung praktek. Ya, ambil kertas tadi yang bersih, teman-teman. Buat jadi 4 kuadran. Ya, silahkan lakukan. Ambil kertas baru lagi atau dibalik kertasnya. Buat garis X, tulisannya adalah important atau penting. Ya, dan buat garis Y ke atas yang tulisannya adalah urgent atau mendesak. Coach, apakah ini berlaku untuk kami pribadi ataukah juga berlaku untuk organisasi? Sama. Ya, sama. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, maka tugas kedua, silahkan nih jadi PR, mungkin tidak bisa selama sesi coaching, selama sesi webinar Pak Andi karena waktunya. Teman-teman, tolong PR ini, tolong buat daftar pengeluaran Anda setiap bulan. Baik secara pribadi, kalau mau diterapkan ke organisasi PT Bintang 7, silahkan. Apa pengeluaran-pengeluaran yang selalu dikeluarkan oleh bagian keuangan selama monthly-nya, rutin bulanannya itu apa? Ya, buat daftarnya selengkap-lengkapnya. Nggak peduli kecil, nggak peduli besar. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat yang ada di monitor Anda, setelah daftar itu terbuat, mungkin akan biasanya sih kalau saya lakukan kemarin itu ketemu ada 25 rutinitas pengeluaran. Kemudian setelah saya dapat 25 list itu, maka apa yang terjadi? Saya buat tabel, buat grafik seperti ini. Important versus urgent. Maka muncul kuadran 4. 1, 2, 3, dan 4. Kuadran yang kiri pastilah not important atau tidak penting, betul ya? Kuadran yang kanan pastilah sangat penting atau important. Kuadran yang bawah berarti not urgent atau tidak mendesak. Kuadran yang atas pastilah urgent atau mendesak. Sehingga apa itu kuadran 1? Kuadran 1 adalah not important, not urgent. Nah, teman-teman, setelah daftar tadi selesai, maka masukkan pengeluaran Anda mana yang masuk kuadran 1, nggak penting, nggak mendesak. Maka bagian-bagian ini harus Anda coret. Karena apa? Resesi membutuhkan kontrol keuangan yang jauh lebih bagus, baik pribadi maupun organisasi kita. Mana pengeluaran-pengeluaran yang tidak Anda perlukan dan mana yang tidak mendesak, maka dia harus dikeluarkan dari kebiasaan keseharian pribadi maupun organisasi kita. Kuadran yang kedua adalah not important but urgent. Tidak penting tetapi mendesak. Apa hal-hal itu yang muncul di dalam list yang sudah Anda buat tadi, baik secara pribadi maupun organisasi. Kuadran ketiga adalah yang important dan urgent, yaitu keuangan yang penting untuk kita lakukan dan mendesak untuk kita lakukan. Contoh hutang, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Asuransi seperti itu. Sesuatu yang urgent dan important. Kenapa? Karena kalau kita sakit pada saat resesi semuanya jadi tidak murah. Betul ya teman-teman ya? Ini harus Anda perhatikan. Nah, masuk kuadran 4. Apa itu? Important but not urgent. Ya, sesuatu yang penting tetapi tidak mendesak. Nah, kalau ini penting tapi tidak mendesak, Anda minta untuk di-reschedule, restrukturisasi. Misalnya saya utang sama Pak Andi, dan apa yang terjadi? Saya bilang, bos, nego ya bos ya, 2023 resesi ini berat nih, nggak ringan ya, minta ya keringanan ya, tuh misalnya seperti itu. Nah, teman-teman pastikan ya, ini baru poin yang pertama tentang bagaimana Anda semuanya memiliki prioritas keuangan Anda, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu fokus pada pembayaran hutang. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang important dan sesuatu yang urgent. Ya, kalau secara pribadi Anda akan masuk dalam BI checklist ya. Punya hutang, nanti kalau Anda mau hutang lagi jadi nggak bisa, ini harus Anda perhatikan. Ya. Kemudian, nah yang berikutnya saya nggak sampaikan ini, ya alhamdulillah Sobat Jos sudah bekerja di PT Bintang 7 dan tadi di film muncul ya, mau karir di mana, pertimbangan peluang karir Anda. Ya baik sekarang maupun di masa depan. Artinya apa? Anda sudah belajar tadi dari kami. Maka lihatlah apa bagian dalam diri Anda yang bisa Anda kembangkan. Sehingga teman-teman lebih bisa memberikan kontribusi nyata untuk organisasi PT Bintang 7-nya. Sehingga manajer Anda akan melihat Anda sesuatu, RKI Anda semakin naik. Seperti itu.
Bos gue kok gajinya nggak naik-naik ya, bosnya sudah 7 tahun nih gue di sini. Ya gimana mau naik? RKI kamu nggak semakin naik tapi semakin susut misalnya. Ya KPI-nya ya gimana orang mau naikin? Ya kalau rapot anak kita nilainya jeblok ya nggak akan naik kelas kan, logikanya kan seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, nih cobalah untuk meningkatkan dana darurat Anda. Gimana caranya? Silahkan dicatat teman-teman. Ketika Anda nerima gaji, teman-teman, pakai rumus 4, 3, 2, 1. Tim tolong dibantu. 4 bagian itu untuk memenuhi kebutuhan Anda. 3 bagian pastikan untuk berinvestasi. 2 bagian untuk asuransi. 1 bagian untuk keinginan Anda, happy-happy. Nah, coach, gajiku kan cuma 1 UMR, coach. Ya, cuma 1 juta sebut aja. Nah, padahal kebutuhan saya sudah 1 juta. Ya, tetap harus dibagi 4, 3, 2, 1. 4 bagian untuk kebutuhan, 3 bagian investasi, 2 bagian asuransi, 1 bagian untuk keinginan Anda. Nah, caranya gimana supaya putus? Nah, yang 4 ini yang harus Anda besarkan. Bukan 1 jutanya terus menyesal. Kalau menyesal nanti fokus Anda, main Anda dan soul Anda akan negatif. Hasilnya pasti negatif. Tapi Anda harus punya mimpi. Saya harus membesarkan 4 bagian. Kalau 1 juta kan hanya 400.000. Padahal kebutuhan Anda 1 bulan 1,2 sebut aja. Maka apa yang terjadi? Yang 400.000 ini dibesarkan jadi 1,2. Gimana caranya? Silahkan dicatat. Pokoknya daging semua saya kasih. Ya, nanti terserah Tuhan mau ngasih saya apa, tuh hak Tuhan. Betul ya teman-teman ya? Nah, silahkan dicatat teman-teman. Gimana caranya untuk memperbesar bagian kita? 1, silahkan dicatat. Rezeki yang Anda terima berbanding lurus dengan jumlah orang yang merasakan manfaat diri Anda. Silahkan dicatat. Jadi uang yang Anda terima, rezeki yang Anda terima berbanding lurus dengan jumlah orang yang merasakan manfaat dari diri Anda. Kalau selama ini yang manfaatin diri Anda hanya pasangan Anda, ya Anda pasti nggak punya uang. Iya, tapi kalau yang bisa manfaatin Anda adalah sekian banyak orang, maka uang Anda, rezeki Anda insya Allah sejauh lebih banyak. Contoh, saya sekarang kenal sama Sobat Jos di Bintang 7. Saya ke Jakarta, saya telepon nih. Gue dan di Jakarta nih, kumpul ya. Pasti kita ngomongin ngumpul nih, kalau acara ini dapat manfaat. Kalau acara ini nggak dapat manfaat, ngumpul ya. Enak aja. Emang lu siapa? Ya kan nggak dapat manfaat. Tuh, jadi kunci pertama, rezeki yang Anda terima berbanding lurus dengan jumlah orang yang merasakan manfaat diri Anda. Kalau saya ingin omset saya besar, gimana ya? Pastikan orang yang kenal Anda, yang Anda bujuk semakin banyak. 1. Yang kedua, rezeki Anda berbanding lurus dengan kualitas manfaat yang dirasakan oleh orang lain atas diri Anda. Rezeki yang Anda terima berbanding lurus dengan kualitas manfaat yang dirasakan orang lain atas diri Anda. Teman-teman, sama. Kalau Anda pergi ke dokter umum, berapa bayar? Pasti lebih murah kan? Bandingkan ketika Anda pergi ke dokter spesialis. Pasti lebih mahal. Artinya apa teman-teman? 1 hal, tingkatkan kompetensi diri Anda. Tingkatkan. Kalau Anda ingin besar, maka 2. 1, secara kuantiti, semakin banyak orang. 2, secara quality, kualitas Anda harus Anda naikkan. Itulah isi teko Anda. Dan yang ketiga, silahkan dicatat, ini spiritual, bahwa dunia ini akan memperkuat sifat atau karakter yang ada dalam diri Anda. Entah itu positif, entah itu negatif. Maka kalau dia orang yang sudah buruk karakternya, dengan dunia semakin buruk karakternya. Kalau dia orang yang baik, dengan dunia datang maka akan semakin baik dunianya. Itu nanti akan kita ukur bersama-sama energinya. Karena hukum Tuhan itu tidak bisa disuap, ya. Kalau nggak salah berita aja kemarin ada OTT KPK ya. Wah, sehingga masyarakat rakyat ini mau tanya kepada siapa lagi, kami berharap hukum ditegakkan. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya, emergency fund ya 4, 3, 2, 1 dan sudah kita kasih tahu caranya. Ya, nah sekarang kita cerita nih apa yang boleh, apa yang nggak boleh pada saat resesi. Secara teknis kita belum resesi ya, Sobat Jos ya. Tinggal beberapa hari menurut Pak Jokowi kata Pak Andi dan menurut berita nasional ya.
Namun yang kita lihat pasar saham itu sedang mengkoreksi dirinya sendiri dan penuh ketidakpastian. Ya, maka butuh sikap tegas dan keras ya dari Anda memanage diri Anda. Yang pertama yang harus Anda lakukan ya, tahan uang tunai. Kendalikan hal-hal yang dapat Anda kendalikan tadi ya, yang X sama Y ya, untuk memperkuat uang Anda. Yang kedua, kurangi hutang ya, khususnya yang masuk di kuadran important dan urgent itu harus Anda selesaikan. Kalau yang important not urgent Anda negosiasi lah. Ya, yang tapi yang jelas kurangi hutang Anda. Ya, terutama yang bunganya tinggi ya. Kemudian yang berikutnya tetap berinvestasi, teman-teman. 4 3 2 1. Caranya sudah kita berikan untuk meng-leverage atau naikkan kompetensi diri Anda dan naikkan orang yang merasakan manfaat dari diri Anda. Nah, begitu Anda punya 4 3 2 1, 3 bagian tetap berinvestasi. Ya, kenapa? Karena investasi ini diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Khususnya adalah disampaikan dalam kisah Nabi Yusuf, anak dari Yakub. Yakub itu anaknya Ishak, Ishak itu anaknya Ibrahim, Abraham. Ketika 7 sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, pada saat itu Yusuf menjadi pejabat di bumi Mesir. Dan Mesir panen raya luar biasa. Dan Yusuf mengajurkan untuk berhemat dengan berinvestasi. Bagaimana caranya? Gandumnya tidak dihabis-habiskan, karena 7 tahun berikutnya mereka akan mengalami masa sulit pangan dan Yusuf berhasil. Itu jadi tetap berinvestasi. Ya, itu yang do teman-teman. Nah, apa yang don? Yang nggak boleh. Jangan biarkan emosi Anda menjadi liar. Ini hati-hati. Ya, sebagai manusia kita terprogram untuk menjadi orang yang emosional. Tapi Anda tidak bisa membiarkan emosi mendikte keputusan keuangan Anda. Oh, ini murah, langsung beli, jangan. Oh, saya ingin ini, beli, jangan. Ya, hati-hati. Kemudian yang down yang berikutnya, jangan panik menjual. Ya, kalau punya aset, pastikan apakah itu aset. Anda punya tanah, punya kendaraan lebih dari satu, cek apakah itu aset atau liabilitas. Ya, aset berarti apa yang Anda miliki bisa menghasilkan uang buat Anda. Oh, motor untuk kerja. Ternyata ada motor kedua nganggur. Nah, ini bisa jadi liabilitas. Kenapa? Karena setiap tahun Anda harus bayar pajak pajaknya. Berarti tidak menghasilkan uang, tapi justru ngabisin uang. Maka jangan terburu-buru untuk menjual aset-aset Anda yang wujudnya tidak menghasilkan uang. Cek dulu, bisa nggak ya saya karyakan untuk menghasilkan uang. Jadi jangan panik untuk menjual. Ya. Kemudian jangan membeli barang-barang yang mahal. Hati-hati, ditahan dulu. Meskipun semuanya tiba-tiba diskon, menarik perhatian Anda. Ya, apalagi kalau beli ini dapat voucher berikutnya, belanja berikutnya. Hati-hati. Ya, teman-teman, karena apa? Karena nilai uang itu sangat luar biasa pada saat kita terjadi resesi. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, saya minta ambil kertas bersih. Silakan ambil kertas bersih. Ya. Kemudian bagi menjadi 2 kertas itu dengan garis, pakai pen Anda di garis. Silahkan lakukan dulu teman-teman. Untuk pertanyaan terakhir, Anda harus jujur. Harus jujur ke diri Anda sendiri. Ya, supaya potensinya keluar teman-teman. Dan Anda tahu apa sebetulnya yang menjadi penghambat dan apa yang menjadi kekuatan Anda, ketahuan. Oke. Ya, sudah? Sudah. Kalau sudah, tolong dikasih tulisan below the line atau di bawah garis, dan above the line di atas garis. Oke. Ya, below the line ini penjelasannya teman-teman. Nanti yang di bawah garis ini adalah karakter Anda atau perilaku Anda, kebiasaan Anda yang tidak baik. Dan biasanya diidentifikasi dengan negatif energi. Ya, contoh nih teman-teman, saya kasih ilustrasi ya, jangan ditulis dulu ya. Contoh adalah suka nyalahkan orang lain. Kemudian selalu cari-cari alasan. Kemudian nyebelin, ya, ngeritik tanpa ngasih solusi, penuh dengan kebencian, meskipun kecil dalam hati kita. Ini hati-hati nih teman-teman. Penuh dengan dendam, belum bisa memaafkan. Kemudian yang berikutnya suka mengabaikan, dikasih tugas, kasih perintah, dia kan bukan atasan gue. Tuh. Kemudian masih suka berbohong. Ya, kemudian yang berikutnya pesimis, lihat masa depan, sinis,
gampang marah, sumbu pendek, penuh dengan ketakutan, licik, ya, kemudian dan curigaan. Nah, teman-teman, tugas teman-teman nanti setelah saya selesai penjelasan, tolong tulis semua karakter kebiasaan kita yang negatif yang masih berjalan di masa lalu kita, terutama sebelum hari ini. Ya, harus jujur kepada diri sendiri. Semakin banyak Anda mengkorek diri Anda, nanti pertanyaan itu akan kejawab dengan sangat sempurna, Pak Andi. Ya, kemudian setelah yang di bawah selesai, teman-teman, kita lakukan yang di atas garis. Apa itu yang di atas garis? Yaitu perilaku, karakter, dan sifat kita, kebiasaan kita yang positif, yang dia menghasilkan energi positif buat diri kita. Contoh adalah kita peduli. Oh, teman saya belum selesai nih, dan saya harus pulang nih. Oke deh, aku bantu temanku dulu. Kenapa? Karena saya pulang nggak penting, nggak urgent. Saya bantu teman saya karena dia penting dan urgent. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Berikutnya, penuh dengan kedamaian. Meskipun lingkungannya buruk, dia lihat bahwa lingkungan itu bersifat netral, maka dia penuh dengan kedamaian. Percaya, ya. Kemudian komitmen. Kalau udah janji, ya dia akan penuhi janji itu. Jujur orangnya. Optimis, kesadaran, dan selalu bisa senyum nih model Pak Andi, ya. Dikasih cerita yang sudah nyebelin aja, tegangnya itu masih kelihatan senyumnya gitu loh, ya. Nah, kemudian penuh dengan cinta. Kemudian punya rasa memiliki. Nah, teman-teman, silahkan untuk menulis sekarang. Baik yang di bawah garis, kebiasaan kita yang masih negatif, dan yang di atas garis, kebiasaan kita yang sudah positif. Silahkan teman-teman ditulis sekarang. Oke. Nah, lihat di monitor Anda. Jadi ini adalah force dan power, ditemukan oleh seorang profesor namanya David Hawkins. Beliau seorang psikolog yang mendapatkan hadiah Nobel internasional dengan penemuannya. Dan ini sangat luar biasa, teman-teman. Dan ini kami gunakan dan kami biasanya ajarkan kepada klien-klien kami, khususnya teman-teman yang bergerak di HRD, Human Resource Development, ya, untuk ngembangin timnya. Dan teman-teman, kalau kita lihat di sana ada garis merah. Nah, manusia, yang namanya manusia itu harusnya berada di garis merah ke atas. Wisdomnya keluar. Tapi kalau nanti kita temukan bahwa diri kita itu berada di bawah garis merah, ini adalah reptilian. Jadi dia hanya bertahan hidup, yang penting kenyang. Ini berbahaya, teman-teman. Contoh ya, teman-teman ya. Kemudian yang kita cermati adalah level emosi dan level energi dan emosinya. Ya, karena tadi sudah kita jelaskan energi Anda seperti apa akan mempengaruhi usaha Anda atau effort, dan ini tidak akan khianat terhadap hasil yang akan Anda dapatkan. Nah, yang pertama, teman-teman, adalah orang yang merasa dirinya tidak berharga. Kenapa? Karena dulu mungkin pernah disakiti, dibully, dan sebagainya. Nah, itu biasanya orang-orang ini pada level energi paling rendah, 20. Jadi kalau kita menemukan ada calon karyawan ada di level energi ini, biasanya HRD udah akan nolak. Ya, kemudian orang yang suka menyalahkan di ruang rapat, menyalahkan dan sebagainya, ini level energi 30, ini rendah juga. Ya, kemudian orang yang mudah putus asa, ini juga sama. Ya, gampang menyerah orang ini cirinya, gampang banget dia untuk menyerah. Ya, kemudian yang berikutnya orang yang selalu sedih, tidak pernah merasa dirinya bahagia, level energi 75. Nah, biasanya kalau sudah ke sini, biasanya yang ngikutin adalah penyakit gula. Gula biasanya. Naik lagi ke level 100, khawatir, ketakutan. Ya, kalau sudah ketakutan seperti ini, biasanya nanti masalahnya di ginjal. Ya. Tuh, kemudian naik lagi keinginan yang memaksa 125. Biasanya orang-orang seperti ini penyakitnya ini masalahnya nanti di kolon, usus besar mereka. Kemudian naik lagi orang yang gampang marah, penuh kebencian, level energinya ada di 150. Ya, seperti itu biasanya nanti masalah mereka di jantung. Ya, kemudian orang yang suka menghina, merendahkan kelompok yang lain, level energi 175. Naik lagi ketika Anda bisa memaafkan atau memaklumi sebuah keadaan, naik 350. Bagaimana caranya? Mulai Anda menerima diri Anda, ini spiritualitas. Ya, kemudian naik lagi ketika Anda mulai bisa memahami dengan apa? Kontemplasi, introspeksi diri, tabayun, tabayun, muhasabah. Ya, maka dengan cara gimana? Berpikir,
Maka teman-teman, kalau Anda mau sukses, jawabannya hanya satu. You must be thinking, you must be being, you must be doing untuk Anda having. Selesai. Jadi thinking, being, doing, and you having. Selesai. Tuh, berpikir, maka Anda akan naik kelas. Ya, 400. Ketika Anda bisa punya rasa hormat atas apapun yang terjadi di lingkungan Anda dan kepada makhluk Tuhan yang lain, naik level 500. Keajaiban mulai terjadi dalam diri Anda. Tempat yang sepi tiba-tiba rame. Orang merasa kangen banget dengan diri Anda, itu 500. Ya, ketika Anda bisa dalam keadaan tenang luar biasa dalam keadaan apapun, 540. Mulai banyak keajaiban-keajaiban dalam diri Anda. Ketika Anda bisa bahagia luar biasa, naik level energi 600. Teman-teman jujur, untuk mencapai 600 setiap saat Tuhan berikan. Cuma kita belum mau melakukannya. Dan itu sangat mudah. Nah, teman-teman, sekarang tugas Anda untuk memasukkan. Yuk. Yang sudah di bawah garis tadi dan yang di atas garis, tolong dikasih energinya, teman-teman. Kasih angkanya. Ya, silahkan. Nah, oke ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, tolong dihitung, teman-teman. Kita masuk yang 5 dan 6. Tolong dimasukkan yang barusan kita lakukan, kolom 1, kolom 3 sudah Anda lakukan. Ya, waktu Anda nulis di atas dan di bawah, waktu Anda masukkan angka itu kolom 2 dan kolom 4. Sekarang tugas teman-teman untuk memasukkan kolom 5 dan kolom 6. Apa itu? Rata-rata. Jadi yang di atas garis angkanya semua dijumlah di rata-rata, dibagi jumlah data. Yang kolom 6, bagian yang di bawah garis dijumlah dan di rata-rata. Silahkan ketemu kolom 5 dan 6. Oke. Kalau sudah ketemu 5 dan 6, maka masuk ke kolom 7. Coach Edwin, kenapa nggak langsung 7? Tidak, pastikan 5 dan 6 dulu. Kalau 5 dan 6 ini ketahuan, nanti kita tahu Anda itu sedang mengarah kemana. Anda sedang mengarah ke bangkrut, Anda sedang mengarah ke lose, atau Anda sedang mengarah ke winner. Itu ketahuannya dari situ. Nah, ini contoh kayak Pak Andi ini. A-nya 475, B-nya ada 86. Artinya apa? Nih, beliau ini sedang diarahkan ke arah ke winner. Ya, sedang diarahkan ke winner. Kenapa? Karena yang energi positifnya jauh lebih gede dibandingkan energi negatifnya. Dia sedang diarahkan ke winner. Tetapi dalam pencapaiannya, hasil yang dihasilkan oleh Pak Andi ini kurang sedikit sesuai dengan ekspektasinya. Betul nggak? Betul. Mungkin baru 75-80% sesuai ekspektasi. Betul Pak Andi? Betul. Untuk refleksi tahun 2022 benar banget, Coach. Benar. Nah, benar kan? Tuh. Ya. Nah, teman-teman perhatiin ya, kalau teman-teman sudah melakukan persis kayak Pak Andi itu, A berapa, B berapa, kolom 7-nya berapa. Ya, sehingga apa yang terjadi, teman-teman, ini loh, kalimatnya jelas banget. Ya. Bahwa Tuhan kita demi jiwa dengan penyempurnaannya. Tuhan mengilhamkan kepada jiwa jalan fasik, jalan takwa. Artinya, bagian yang di bawah garis dan di atas garis itu adalah pemberian Tuhan kita. Beruntung orang yang selalu berada di atas garis, mensucikan jiwanya. Dan rugi orang yang mengotorinya, orang yang selalu di bawah garis. Nah, ini hati-hati teman-teman. Ya, artinya apa? Sesuatu yang di bawah ini tolong sekali lagi pada kesempatan ini jangan dilawan. Anda tidak akan kenal terang kalau Anda nggak tahu gelap. Betul ya? Anda nggak tahu sabar kalau Anda nggak pernah marah. Anda nggak tahu namanya bahagia kalau Anda nggak pernah sedih. Nah, itu yang dimaksud di ayat ini. Kemudian yang berikutnya, supaya nggak nyalain orang lain, sesungguhnya Tuhan tidak pernah menganiaya makhluk ciptaannya meskipun sebesar zarah. Ya, teman-teman, ini hati-hati. Jadi kalau kita tidak sesuai pencapaian kita, jangan salahkan orang lain, bahkan Tuhan. Jangan. Nah, ini yang terjadi. Jadi, kalau rata-rata kolom 7 Anda di bawah 100, maka Anda itu adalah 85% dari populasi dunia. Banyak manusia seperti itu. Nah, ini adalah orang-orang yang lamban. Coba lihat emotikonnya. Ya, menyalahkan orang lain, menjadi victim, suruh buat target, nggak bisa, lama mencapai target, artinya dia lamban banget. Kerja belum tentu keluar hasilnya. Ini orang-orang lamban.
Ya, ketika level Anda dari 100 sampai level 175, jadi 200 ke bawah, ini adalah orang-orang yang dia memiliki karakter hiperaktif. Jadi gampang banget ke-trigger emosinya. Ya, orang-orang ini sama 85% dari populasi dunia. Jadi temannya banyak, tetapi masa depan suram. Ini tolong jaga diri Anda karena semuanya dalam kontrol diri kita dan materinya udah kita kasihkan tadi. Sementara kalau kita berada pada level 200 sampai 400, ini adalah orang-orang yang mulai merasakan dirinya bahagia dan mulai produktif. Tetapi dibagi dua. Ya, 310 ke bawah sama 310 ke atas. Semakin mendekati 400, Anda kerja hasilnya sesuai dengan ekspektasi Anda. Semakin mendekati 200, Anda kerja berbuah hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Nah, jarak itu tolong Anda sesuaikan. Paham ya teman-teman ya? Tuh, dan ini hanya 10% populasi dunia. Nah, teman-teman, bagaimana yang atas dan bawahnya, kolom 7-nya di atas rata-rata, di atas 400. Inilah orang-orang yang sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Bahkan dimudahkan oleh Tuhannya. Inilah bukti teman-teman bahwa ketika Anda berada di tempat sepi, Anda duduk di sana tiba-tiba tempat itu jadi rame dan Anda bilang, kok jadi rame ya? Anda pergi ke mall di hari weekend, tiba-tiba Anda bilang, ya Allah ya Tuhanku, di mana aku parkir? Beli dong aku tempat parkir. Tiba-tiba di depan Anda keluar dan Anda bisa parkir. Itu level energi di atas 400. Anda tiba-tiba bilang, ini nanti kalau pulang enak banget nih kalau gue bisa makan sayur ini nih. Tiba-tiba tanpa Anda WA, Anda belum ngabari siapa-siapa, Anda pulang, tiba-tiba Anda dapetin itu. Ketika Anda menetapkan target 2022, kok banyak sekali kemudahan yang Anda dapetin, itu orang-orang level 400 ke atas. Kok kayaknya semuanya membantu saya ya, nah itu level 400 ke atas. Siapa yang bisa mengusahakan dan siapa yang bisa menjaga diri Anda sendiri. Iya, terima kasih Coach untuk penjelasan dan sedikit langsung kita coba ya, hasilnya juga langsung bisa kita ketahui juga Coach untuk mengenal dan merefleksikan diri kita seperti apa. Mungkin kita mau wrap up aja ya Coach beberapa hal bahwa beberapa yang kita tangkap adalah tidak ada kegagalan. Yang ada tuh umpan balik melihat masa tahun sebelumnya, tahun 2022. Kita harus merefleksikan dan melakukan evaluasi. Terus yang kedua, pencapaian Anda adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri. Dan mungkin buat fokus kita di tahun 2023, kepada teman-teman semua Sobat Jos adalah fokuslah pada keberhasilan, bukan kegagalannya. Masa depan, bukan masa lalunya. Lalu peluang, bukan ancaman yang akan kita rasakan. Lalu kekuatan, bukan kelemahan. Dan yang terakhir, kita harus merefleksikan bahwa yang saya mau, bukan yang saya tidak mau. Itu yang harus kita mungkin tanamkan dan kita bisa lakukan di tahun 2023. Mungkin seperti itu kalau dari kami ya, Coach. Mungkin ada tambahan nggak, Coach Edwin, untuk menutup nih webinar hari ini? Kira-kira ada nggak quote-quote atau mungkin nasihat untuk general kita Sobat Jos? Oke, Sobat Jos, tanpa terasa 2,5 jam kita belajar bersama-sama. Semoga banyak manfaat, banyak daging yang kita dapatkan ya untuk masa depan kita. Pahami satu hal, bahwa masa lalu itu adalah sejarah yang kita diminta hanya satu hal, apa? Belajarlah dari pola masa lalu Anda. Apa pola sukses Anda, apa pola gagal Anda. Dengan menentukan pola itu, insya Allah Anda bisa menggapai masa depan yang jauh lebih luar biasa. Itu dari saya Pak Andi. Sukses buat teman-teman Sobat Jos untuk tetap berkarya pada PT Bintang 7 dan mencapai target di 2023. Siap, terima kasih.